Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan kepada setiap kita, sehingga pada hari ini kita boleh bersama-sama lagi di dalam mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita. Untuk memulai ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini, mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu sehingga kami boleh bersama-sama lagi di dalam mempelajari pelajaran sekolah sahabat pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita langsung ke tajuk sekolah sahabat kita pada minggu ini, yaitu ingatlah, janganlah lupa. Nah saudara, yang menjadi pertanyaan untuk kita pada minggu ini ialah apa yang perlu diingat? Bagaimana mengingat? Apa akibat dari mengingat dan tidak mengingat? Saudara, mari kita juga membaca ayat hafalan kita yang terdapat di dalam buku Ulangan 9 ayat 7 yang mengatakan, "Ingatlah, janganlah lupa bahwa engkau sudah membuat Tuhan Allahmu gusar di padang gurun, sejak engkau keluar dari tanah Mesir sampai kamu tiba di tempat ini. Kamu menentang Tuhan." Saudara, apa yang menarik di dalam pelajaran sekolah sahabat kita? Kita disuruh untuk ingat. Mari kita lanjutkan kepada mukadimah sekolah sahabat kita. Tema pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini secara ringkas, kita dipanggil untuk mengingati penciptaan. Kita juga dipanggil untuk mengingati air bah. Kita dipanggil untuk mengingati keluaran, pembebasan bangsa Israel. Dan kita dipanggil untuk mengingati bahwa suatu ketika dahulu saudara dan saya adalah bangsa lain. Saudara, kita cenderung lupa. Kita melupakan saat-saat buruk ketika segala sesuatunya berjalan dengan baik. Kita melupakan saat-saat indah ketika ada yang salah. Kita lupa bagaimana kita menjadi sekarang ini. Mungkin itu sebabnya Tuhan sangat menekankan untuk mengingat dan tidak melupakan sesuatu dalam kitab Ulangan. Mari kita pelajari saudara, apa yang harus kita ingat dan mengapa di dalam buku Ulangan. Itu makanya untuk membahas pelajaran sekolah sahabat kita akan membahas 5 topik seperti yang ada di screen Anda sekarang. Kita langsung ke tajuk yang pertama, yaitu ingat pelangi, ingat janji-janji Tuhan. Luar biasa. Mengapa perlu mengingat pelangi? Apa makna pelangi itu sebenarnya? Kejadian 9 ayat 16 katakan, "Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi." Saudara, apakah Tuhan itu pelupa? Apakah Dia memerlukan pengingat di langit untuk mengingat janjinya? Tentu saja tidak. Dia ingin kita tahu bahwa Dia tidak akan pernah melupakan perjanjiannya. Janjinya itu pasti. Apa yang harus kita lakukan ketika melihat pelangi? Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Bila mana kita melihat pelangi saudara, mari kita mengingat akan janji Tuhan. Mari kita mengingat akan peringatan Tuhan. Mari kita mengingat campur tangan Tuhan di dunia ini. Jika kita mengingat apa arti pelangi, kita dapat memiliki kepastian tertulis di langit dengan warna-warna indah bahwa firman Tuhan itu pasti. Topik yang kedua, ingat hari yang lalu, zaman dahulu. Apa yang berlaku zaman dahulu? Mengapa perlu diingat? Saudara, mari kita buka buku Ulangan 4 ayat 32. "Sebab cobalah tanyakan dari hujung langit ke hujung langit tentang zaman dahulu yang ada sebelum engkau, sejak waktu Allah menciptakan manusia di atas bumi. Apakah ada pernah terjadi sesuatu hal yang demikian besar? Atau apakah ada pernah terdengar sesuatu seperti itu?" Saudara, yang menjadi pertanyaan untuk bangsa Israel dan juga untuk kita pada ketika ini. Kalau kita perhatikan saudara dalam buku Ulangan pasal yang keempat,
ayat 33 hingga 38. Musa mengingat 3 peristiwa menakjubkan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bangsa Israel dan diri kita saat ini. Kita harus tidak melupakannya. Di mana saudara dalam buku Ulangan pasal yang keempat itu, Musa menerangkan mukjizat yang dilakukan Tuhan untuk mengeluarkan Israel dari Mesir. Luar biasa saudara. Diingatkan semula bagaimana Tuhan membebaskan orang Israel dari Mesir. Kemudian yang kedua, suara Tuhan ketika dia berbicara kepada bangsa itu. Luar biasa. Bila mana Tuhan di bawah pimpinan Musa memimpin bangsa Israel keluar tanah Mesir, bagaimana suara Tuhan itu berkumandang kepada bangsa itu. Dan yang ketiga, dari buku Ulangan, kita membaca pengusiran besar-besaran bangsa-bangsa kafir. Saudara, satu peristiwa, beberapa peristiwa yang mengingatkan kepada kita bagaimana Tuhan itu menyertai bangsa Israel dari kisah dahulu, supaya bangsa Israel dan kita mengingati penyertaan Tuhan. Saudara, pertanyaan lagi, mengapa kita tidak boleh melupakan mukjizat yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kita? Daripada ayat buku Ulangan itu menerangkan kepada kita bahwa kita tidak boleh melupakan mukjizat yang terjadi, yang Tuhan berikan, khususnya dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita boleh mengakui Tuhan sebagai Allah kita. Supaya kita boleh mengakui bahwa Tuhanlah yang kita sembah. Dan yang kedua, itu menunjukkan bahwa menaati Dia dan menerima berkat-Nya. Luar biasa saudara. Mengapa kita tidak boleh melupakan mukjizat yang Tuhan lakukan kepada kita? Seterusnya saudara, tajuk yang ketiga, yaitu ingat untuk tidak menyimpang. Menyimpang dari apa? Mengapa perlu diingat? Apa yang patut dilakukan? Ulangan 4 ayat 9 katakan, tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Saudara, apa peristiwa itu? Mengapa kita tidak boleh melupakan apa yang telah kita lihat, yaitu apa yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kita? Saudara, mungkin saja begitu banyak mukjizat, begitu banyak pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Itu makanya sekolah sahabat kita memohon dan memanggil kita supaya jangan melupakan peristiwa itu. Hati kita membara ketika Tuhan bertindak dengan penuh kuasa dalam hidup kita. Kita rela melakukan apapun untuk Dia. Namun setelah beberapa waktu, kita mungkin tergoda untuk menjauhi Tuhan jika kita tidak mengingat saat-saat itu dan mempertahankan persekutuan kita dengannya. Saudara, inilah yang mungkin akan terjadi bila mana kita melupakan bagaimana Tuhan telah menyertai kita, apa yang Tuhan telah lakukan dalam hidup kita. Itu makanya jangan pernah lupa saudara, apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Kembali kepada cerita bangsa Israel. Musa juga mengingatkan kita untuk berbagi pengalaman dengan keturunan kita. Lihat saudara, bukan saja untuk kita, tetapi kepada siapa? Keturunan kita. Karena pengalaman kita yang kita alami bersama dengan Tuhan boleh menjadi jangkar bagi mereka. Saudara, luar biasa. Bagaimana itu juga boleh menjadi berkat kepada mereka. Pena Inspirasi mengatakan, ketika saya melihat apa yang telah Tuhan kerjakan, saya dipenuhi dengan kehairanan dan dengan keyakinan di dalam Kristus sebagai pemimpin. Kita tidak perlu takut akan masa depan kecuali kita akan melupakan cara Tuhan telah memimpin kita. Luar biasa saudara. Bagaimana
Pena inspirasi itu memotivasikan kita untuk apa? Jangan lupa penyertaan pertolongan Tuhan dalam hidup. Tajuk yang keempat, ingat bahwa Tuhan yang memberi segalanya sesudah makan dan kenyang. Mengapa perlu mengingat harta dan makanan yang kita miliki sekarang ini atau yang sebelumnya? Dan harus kita ingat siapa yang memberi. Saudara, ini yang menjadi pertanyaan untuk topik yang keempat ini. Ulangan 8 ayat 18 katakan, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Sudah luar biasa. Bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana Tuhan itu adalah sumber segalanya. Tuhan membantu kita untuk berhasil, untuk berjaya, dan memenuhi keperluan kita. Harta kita, kereta, rumah kita. Dia juga memperingatkan kita tentang bahayanya merasa senang dengan harta benda yang kita miliki. Hati-hati. Kita mungkin berpikir bahwa kita telah mendapat semua yang kita miliki berkat usaha fisikal atau mental kita sendiri. Namun, kita tidak boleh lupa bahwa kekuatan, kecergasan, kesehatan yang kita ada ketika ini atau sebelumnya, itu semuanya adalah berasal dari Tuhan. Saudara, luar biasa bagaimana Tuhan menyuruh kita mengingati bahwa harta yang kita miliki, semuanya itu adalah hasil berkat yang Tuhan berikan kepada masing-masing kita. Pada akhirnya, ingatlah bahwa semua yang kita miliki itu berasal dari Tuhan. Itu makanya mari kita bersyukur kepada Tuhan. Dan jangan terseret oleh tipu daya kekayaan yang mau membawa kita, menjatuhkan kita. Saudara, kita bersyukur karena Tuhan mengingatkan kita tentang apa yang ada kita pada ketika ini. Dan yang terakhir, topik yang kelima, tajuk yang kelima, yaitu ingat siapa kita dulu. Siapa kita dulu? Kita adalah hamba. Mengapa perlu disuruh ingat bahwa kita ini hamba? Saudara, Ulangan 6 ayat 12 katakan, maka berhati-hatilah. Supaya apa? Supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Saudara, saya pikir ayat ini sudah jelas menyatakan pada kita. Ingatan tentang pembebasan dari Mesir meresapi perjanjian lama. Bangsa Israel masih mengingat peristiwa itu dengan merayakan Paskah setiap tahun. Inilah peristiwa yang mereka lakukan setiap tahun. Mereka mengingat bagaimana Tuhan itu membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Bagi orang Kristen, pada ketika ini, Paskah adalah pengingat akan pembebasan yang lebih besar. Yaitu apa, saudara? Kita telah dibebaskan dari dosa. Kita telah dibebaskan dari penjara dosa, penjara belenggu dosa. Semuanya itu karena kebaikan Tuhan kepada kita. Kita tidak boleh lupa bahwa kita adalah orang berdosa. Kristus membebaskan kita dari dosa dan memberi kita hidup baru. Karena kita ini ciptaan Tuhan, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, begitu jelas mengapa Tuhan menyuruh kita mengingat bahwa kita ini dulu hamba. Bukan saja hamba di Mesir, tetapi pada ketika ini kita telah dibebaskan daripada hamba dosa. Pena inspirasi menjelaskan kepada kita hal-hal yang kita sendiri alami tentang berkat-berkat Tuhan melalui janjinya yang murah hati. Kita boleh gantungkan dalam ruangan ingatan. Dan entah kaya atau miskin, terpelajar atau buta huruf, kita boleh melihat dan mempertimbangkan tanda-tanda kasih Tuhan ini. Setiap tanda pemeliharaan dan kebaikan dan belas kasihan Tuhan harus terpampang sebagai kenang-kenangan yang tidak dapat binasa dalam ruang ingatan. Tuhan akan memiliki kasih-Nya, janji-janjinya tertulis di atas loh pikiran kita. Jagalah pernyataan Tuhan yang berharga, agar tidak ada satu huruf pun yang akan dilenyapkan atau diredupkan.
Saudara, luar biasa bila mana pena inspirasi juga menjelaskan dan menyuruh kita mengingat akan kemurahan, akan kebaikan, akan kasih Tuhan, akan penebusan Tuhan kepada kita. Jadi saudara, daripada pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini, kita boleh menyimpulkan bahwa kita disuruh untuk apa? Ingatlah penciptaan. Dari mana asal-usul kita? Tuhanlah pencipta yang maha kuasa. Ingatlah air bah. Walaupun ditimpa bencana, Tuhan mengingat dan tetap menjaga umatnya. Bila mana kita melihat pelangi, jangan lupa mengingat janji Tuhan, mengingat perintah Tuhan, peringatan Tuhan, mengingat campur tangan Tuhan di dunia ini. Ingatlah bagaimana Tuhan membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Ingat juga bagaimana Tuhan membebaskan kita dari belenggu dosa. Ingatlah bahwa suatu ketika dahulu kita, bangsa Israel, adalah bangsa lain. Betapa pentingnya untuk tidak melupakan apa yang Tuhan telah lakukan untuk kita. Jadi saudara, semoga ringkasan pelajaran sekolah sahabat pada minggu ini serba sedikit menolong kita memahami pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena Engkau begitu baik, telah bersama dengan kami dan memberikan kami pengertian dan aplikasi di dalam pelajaran sekolah sahabat pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.